2021 lalu, saya pernah membahas tentang salah satu wisata budaya tak benda yang berada di Kabupaten Sambas, yaitu Tari Otar-Otar. Nah, dia bukan pewaris kita yang magang kan dia. Ibaratnya diubahnya. Iyalah manggil aku terlanjur langsung aku jadi. Kebetulan saat itu saya dipertemukan dengan ketua pengurus yang merupakan seorang pewaris dari Tari Otar-Otar itu, yaitu Pak Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talib sebagai ketua pengurus Tari Otar-Otar. Nah, sekarang saya kembali tertarik untuk membahas satu lagi warisan budaya tak benda, namun tempatnya sekarang tidak di Sambas, melainkan tetangganya, yaitu Kota Singkawang. Kota Singkawang adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini terletak sekitar 145 km sebelah utara dari kota Pontianak. Halo, sekarang saya sedang berada di Kota Singkawang dan kali ini kita akan melihat-lihat seperti apa kota ini. Kota ini dikenal dengan kota paling tertoleran di Indonesia. Berdasarkan indeks kota toleran yang menilai tingkat toleransi beberapa kota di Indonesia, Singkawang berada di urutan pertama. Wow. Saudara, Kota Singkawang dinobatkan sebagai peringkat pertama kota paling toleran. Yang posisi pertama Singkawang melakukan riset dengan pendekatan indexing. Salah satu alasannya adalah kota ini dihuni oleh beberapa masyarakat dengan latar belakang suku yang beragam seperti Melayu, Tionghoa, dan Dayak. Walaupun faktanya, mayoritas penduduk di kota ini sekitar 40%-nya adalah masyarakat Tionghoa. Makanya, kota ini juga dikenal dengan julukannya sebagai Kota Seribu Kelenteng, Kota Amoy, dan juga Hong Kong Van Borneo. Oke, jadi sekarang saya sedang berada di vihara atau kelenteng tertua di Kota Singkawang. Dan uniknya, dia berdampingan langsung dengan masjid tertua di Kota Singkawang. Awalnya, Singkawang juga merupakan sebuah desa bagian dari Kesultanan Sambas. Desa Singkawang dulunya sebagai tempat persinggahan para pedagang dan penambang emas dari Menteradu. Nah, para pedagang ini kebanyakan berasal dari negeri Cina. Jadi, sebelum mereka menuju Menteradu, orang-orang Cina ini terlebih dahulu beristirahat di Singkawang untuk melepas kepenatannya. Tidak hanya sebagai tempat transit dan beristirahat, melihat perkembangan Singkawang yang dinilai cukup menjanjikan, para penambang ini beralih profesi menjadi petani dan pedagang. Sehingga pada akhirnya, mereka tinggal di Singkawang dan menetap di kota ini. Katanya kedai kopi Rusen ini merupakan kedai kopi tertua di Kota Singkawang dan dia sudah berdiri sejak tahun 1955 dan wow, sudah berdiri sekitar 67 tahun. Lokasinya juga sangat strategis di tengah kota dan berada di depan vihara tertua di Kota Singkawang. Bicara tentang sejarah Kota Singkawang, ada satu tradisi yang sangat terkenal dan menurut saya paling menarik di kota ini, yaitu Festival Budaya Cap Gomeh. Cap Gomeh merupakan perayaan penutupan Tahun Baru Cina atau Imlek. Perayaan Cap Gomeh secara harfiah adalah perayaan pada malam ke-15 dalam rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek. Tradisi Cap Gomeh sudah ada sejak era dinasti Han di abad 2 Masehi. Tradisi ini kemudian terbawa ke Indonesia lewat akulturasi dari masyarakat Tionghoa Peranakan. Perayaan Cap Gomeh dirayakan untuk menghormati Dewa Yi yang dianggap sebagai dewa tertinggi di langit saat pada masa pemerintahan dinasti Han. Tradisi yang dilakukan pada saat Cap Gomeh
berbeda di tiap-tiap negara. Walaupun yang dilakukan pada umumnya adalah memasang lampion, mengadakan atraksi barongsai, dan atraksi naga. Di Indonesia sendiri, Cap Gomeh yang sangat meriah dan terkenal ada di Singkawang. Walaupun dirayakan seluruh dunia dan beberapa kota di Indonesia, Cap Gomeh di Singkawang dirayakan dengan cara yang berbeda, yang memiliki ciri khas budaya tradisi karena menyerap dan berasimilasi dengan budaya lokal. Di Singkawang, biasanya ada tradisi tatung atau loktung, yaitu ada banyak orang yang tubuhnya dirasuki oleh roh baik yang kemudian akan digotong oleh beberapa orang. Tatung akan melakukan atraksi seperti menyayat tubuh dengan pisau, menusuk tubuh menggunakan besi, dan sebagainya. Namun hebatnya mereka tidak berdarah. Selain mempertunjukkan kemampuan spiritual mereka, tatung juga dapat mengobati orang sakit yang aneh atau misterius. Nah, maksud dan tujuan dari tatung yaitu untuk melindungi dan memberikan berkat bagi masyarakat setempat. Ada satu hal yang menarik. Dari perayaan Cap Gomeh ini, kini tak hanya milik masyarakat Tionghoa saja. Cap Gomeh sudah menjadi satu perayaan keberagaman yang diikuti oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia, suku, bahkan agama. Dengan pertunjukan, atraksi, tradisi, makanan, semua merasakan aura kebahagiaan dalam pesta perayaan tahun baru yang diharapkan akan lebih sejahtera. Namun, setelah COVID-19 melanda, untuk perayaan Cap Gomeh di Singkawang ini tidak dilakukan secara arak-arakan seperti biasanya. Festival Cap Gomeh di kota Singkawang pada tahun ini ditiadakan. Festival Cap Gomeh di kota Singkawang ditiadakan. Demikian dengan kegiatan parade atau Festival Cap Gomeh dan Pawai Lampion juga akan ditiadakan. Sebagai gantinya, atraksi para tatung dilakukan di kelenteng atau vihara masing-masing. Untuk ritual Cap Gomeh tetap diperbolehkan selama mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hanya diperbolehkan menggelar ritual di masing-masing kelenteng guna Untuk menghindari ritual kerumunan. keagamaan mungkin masih bisa berlangsung karena hanya berlangsung di setiap kelenteng. Semoga efek dari COVID-19 ini segera mereda dan kita kembali dapat menyaksikan secara langsung kemeriahan dari Festival Cap Gomeh. Baiklah, kita sudah hampir di penghujung video. Bicara tentang toleransi, memang kota ini sangat terasa tingkat toleransinya karena saya juga tinggal di sini, berteman dan bertemu banyak orang-orang dengan berbagai macam suku dan agama dan sebagainya. Dan ya patut diapresiasi bahwa kota ini memiliki tingkat toleran yang tinggi. Namun, walaupun dengan tingkat toleran yang tinggi, ternyata di tanah ini juga menyimpan peristiwa yang sangat kelam, yaitu terjadinya kerusuhan antar suku.